Halo semuanya, perkenalan, nama gue Agung. Jadi di video kali ini gue akan ngebahas soal gimana caranya membuat personal spending tracker (PST) untuk pencatatan keuangan pribadi. Oke, sebelum nonton videonya, jadi di video kali ini gue nggak akan ngebahas soal gimana secara spesifik membuat PST-nya, karena gue udah include Google Sheet template-nya, Excel Sheet template-nya ada di deskripsi, jadi lu bisa download langsung. Karena itu akan, kalau gue ngebahas itu juga nanti videonya akan terlalu lama gitu, jadi gue nggak mau gitu. Oke, sedikit background juga soal video ini. Jadi gue bikin video ini karena gue habis selesai baca buku yang judulnya The Psychology of Money dari Morgan Housel. Nah, ini bukunya cukup keren banget gitu. Again, di video ini gue nggak akan ngebahas tentang isi bukunya ya. Jadi kalau lo mau tahu isi bukunya, lo silahkan cari di channel YouTube lain gitu. Ada beberapa YouTuber juga yang udah ngebahas isi bukunya gitu. Nah, di video kali ini adalah gue hanya akan spesifik ngebahas soal yang namanya PST atau Personal Spending Tracker, yang menurut gue cukup berkorelasi sama The Psychology of Money gitu. Jadi gimana caranya kita untuk bisa memanage atau men-track keuangan kita atau spendingnya kita tuh kemana aja duitnya. Jadi ketika kita dapat gaji nggak tiba-tiba menguap gitu, terus tiba-tiba lah duit gua kemana ya. Kita jangan sampai kayak gitu. Oke, so cukup basa-basinya, langsung aja ya. Again, gue perkenalan lagi, nama gue Agung Sundoro. Gue adalah seorang programmer. Jadi gue membawakan sebuah topik ke finance ala versi gue ya. Jadi lu bisa lihat dari ala versi programmer sih, gimana caranya gue ngebawain soal finance gitu. Di situ ada website gue juga, agung2001.github.io. Jadi kalau misalnya lu mau follow gue, di situ ada sosial media gue secara lengkap. Ada Goodreads gue, Instagram gue, ada TikTok, Twitter, selalu lah. Jadi lu bisa follow gue di situ. Oke, terus di video ini juga akan masuk ke salah satu playlist gue atau series gue yang judulnya Tunai atau Tunjangan Akhir Nanti, yaitu gimana caranya gue membantu audience atau kalian semua untuk bisa endingnya akan punya tabungan di ujungnya nanti gitu ya, tunjangan akhir nanti gitu. Jadi nanti next 10 tahun, next 20 tahun akhirnya kita punya tunjangan atau keuangan atau gaji pemasukan di luar gaji gitu ya, namanya tunjangan gitu. Ya, mudah-mudahan gue cukup rajin ya untuk bikin playlist ini. Tapi intinya yang ngebedain antara playlist ini dengan yang playlist yang lain adalah, menurut gue, kalau di gue nonton YouTube lain, biasanya mereka itu kalau bikin video itu nggak cukup konkret ya. Mereka biasanya ngebahas suatu konsep, tapi mereka kayak nggak ngasih suatu hal yang konkret gitu. Kayak contohnya Google Sheet-nya mana gitu. Jadi kita mau melakukan spending atau mau mengukur atau men-track keuangan kita, mereka kasih tahu tapi mereka nggak kasih Google Sheet-nya. Jadi gimana caranya gitu? Hal konkretnya apa yang gue bisa lakuin untuk melakukan men-track keuangan gue. Nah, itu makanya di series Tuna ini nanti gue usahakan untuk selalu memasukkan Google Sheet template-nya gitu. Jadi setiap kali gue bikin video, gue akan ada Google Sheet template yang lo bisa download dan bisa lo pakai gitu. Tergantung topik, entah investasi, nabung, terus juga ya ini spending tracker dan segala macam. Oke, gitu ya. Jadi stay tune, tonton terus, subscribe di channel gue, nanti akan ada playlist ini. Terus lanjut lagi, ada yang namanya disclaimer. Karena ini berhubungan soal finance, jadi gue nggak mau ya gue terlibat ngasih tahu kalian ketika kalian rugi terus tiba-tiba ngomel ke gue terus bilang, lu ngasih tahu gue kayak gini terus tiba-tiba lu kabur terus segala macam. Enggak ya. Jadi ini gue kasih disclaimer dulu, jadi lu baca secara seksama, lu pause video ini dan lu bisa baca sendiri. Intinya adalah gue bukan financial advisor dan gue tidak bertanggung jawab atas semua investasi atau portfolio yang lu punya. Jadi setiap investasi atau portfolio yang financial advice yang ada di dalam video ini itu kalau lo mau ikutin itu berdasarkan dari resiko lo sendiri ya. Karena setiap orang punya resiko investasinya masing-masing gitu.
Jadi lu bisa pause video ini dan lu baca disclaimer ini secara seksama ya. Jadi gue nggak mau disalahin ya. Oke, dan juga ini video ini yang poin nomor 2 juga ini hanya berdasarkan dari opini dan pengalaman gue pribadi gitu. Kalau misalnya lo mau ikutin syukur, ya enggak ya juga ya nggak apa-apa gitu. Ya mudah-mudahan lo dengan nonton video ini ya lo cuma bisa ngambil manfaatnya aja sih. Gue cuma pengen sharing aja gitu. Oke, lanjut lagi. Oke, sebelum gue masuk ke videonya, gue akan ngebahas dulu soal apa sih itu personal spending tracker. Jadi, again, gue udah kasih background sebelumnya. Jadi, gue setelah gue abis selesai baca buku The Psychology of Money, dan di dalam buku tersebut ngebahas banyak sih tentang konsep-konsep keuangan kayak value investing, terus ada gimana caranya kita tentang compound interest, gimana caranya psychology of lebih broadnya soal psychology of money ya. Gimana caranya kita menahan kayak baca Quran sih. Gimana caranya kita bisa menahan diri kita untuk nggak spend uang banyak gitu. Ya gimana caranya secara psikologis kita mengatur keuangan kita gitu. Nah, menurut gue yang paling fundamental dari buku ini, dan ya sebenarnya ini nggak dibahas sih soal personal spending tracker, tapi menurut gue ini fundamental banget gitu. Kalau kita mau memulai melakukan perencanaan keuangan gitu. Apalagi spesifiknya kita melakukan perencanaan keuangan pribadi kita gitu. Nah, kita harus punya ini namanya PST atau Personal Spending Tracker gitu. Ini sebenarnya spreadsheet sederhana sih yang kayaknya cukup umum gitu. Tapi kebanyakan orang kayaknya pada bikinnya salah gitu dan menurut gue. Nah, lu bisa pakai spreadsheet template gua untuk pakai sehingga lu bisa memanage atau mengatur keuangan lu dengan lebih bagus. Oke. Jadi banyak ceritanya. PST itu sendiri adalah personal spending adalah alat that helps you to track spending habits. Jadi tujuannya adalah sama seperti yang gue bilang di awal. PST ini bertujuan untuk gimana caranya lo bisa men-track kebiasaan pengeluaran lu gitu, mengeluarin uang lu gitu. Jadi kebiasaan lu nanti bisa di-track di sini dan sehingga lu bisa tahu, oh harusnya gue nggak ngeluarin ini segini banyak gitu. Misalnya lu nongkrong sama temen lu hampir ratusan juta segala macam, harusnya gue ngeluarin duit segitu banyak. Ya ada benefitnya juga ya, personal spending tracker atau PST itu bisa, again gue bilang bisa tahu, jadi lu bisa tahu, you can see where your money is going, jadi lu bisa tahu kemana flow keuangan duit lu. Yang kedua, you can set financial goal, misalnya lu pengen 2 tahun lagi umroh, atau 5 tahun atau 10 tahun lagi punya rumah gitu. Nah mungkin dengan cara bikin PST lu bisa melakukan itu. Terus juga you can track your progress, jadi misalnya kalau misalnya lo mau bikin rumah atau mau nabung segala macam, dengan cara bikin PST ini, personal spending tracker, lo bisa ngecek progresnya. Mungkin kalau yang you can track progress akan ada follow up template lagi ya soal investment dari gue, videonya lanjutannya. Cuman kalau di sini lebih spesifik banget template-nya itu berhubungan soal spending gitu. Jadi ya mengatur atau melakukan pencatatan dana yang keluar atau pengeluaran lu gitu. Oke, jadi jangan banyak cincong lagi. Ayo kita langsung loncat aja ke videonya. Yuk. Oke, ini sedikit aja ya, karena gue programmer dan mungkin ada beberapa audiens gue yang juga akan nonton sebagai seorang programmer. Gue akan kasih juga, ini ada GitHub repository-nya, jadi kalian kalau misalnya mau langsung lihat GitHub repository-nya juga bisa dari Excel sheet template yang gue kasih di deskripsi di bawah. Ini khusus spesifik programmer ya. Kalau misalnya karena di repository ini nanti gue akan update banyak banget Google Sheet template ya, kayak misalnya gimana caranya gue ngatur investment gue, template Excel sheet-nya, terus abis itu gimana caranya gue ngatur manajemen aset gue, kayak misalnya device, gue beli handphone segala macem, punya server segala macem, gimana sih caranya gue ngatur itu, terus gimana bikin personal goal, milestone, issues, task dan segala macam, itu gue nanti akan juga bikin Google Sheet template-nya. Jadi semua nanti akan di-store, disimpan di sini. Jadi kalau misalnya lo programmer, lo bisa langsung clone dan segala macam, lo belajar di sini. Atau kalau misalnya buat yang awam, kalian bisa langsung download aja Google Sheet template-nya di bawah kok. Oke, jadi langsung aja kita akan ngebahas soal PST-nya, yaitu ini ya, PST atau Personal Spending Tracker. Jadi ini sebenarnya Google Sheet sederhana sih, yang biasanya
sorry, yang gue selalu pakai gitu untuk setiap tahun ya. Jadi setiap tahun tuh gue selalu nge-update PST gue. Jadi misalnya tahun 2022 nih, berarti PST gue beda lagi. 2021 beda, 2023 beda gitu. Nah, biasanya gue punya ini pengalaman pribadi gue untuk gimana caranya mengatur keuangan ya, yang juga berkorelasi sama buku Psychology of Money. Tuh, jadi gue biasanya kalau misalnya ngatur keuangan, caranya adalah begini gitu. Jadi gue pertama ada tab spending. Di sini adalah dimana gue melakukan pencatatan keuangan gue biasanya. Ini anyway dummy ya. Jadi gue ngisinya ngasal aja dan gue acak-acak datanya biar lebih mudah gitu untuk kalian kalau misalnya jadi ada contohnya gitu. Nah, jadi gue biasanya tulisnya kayak di sini sih. Misalnya healthcare, misalnya gue bayar BPJS gitu, bayar BPJS per bulan berapa, misalnya gue di sini isi 100.000 gitu, terus tanggalnya berapa, nanti gue bisa pilih tanggalnya berapa, terus bulannya, ini bulannya otomatis ya, pakai rumus, jadi nggak perlu diisi, tinggal di copy paste aja langsung bisa. Terus di sini ada kategorinya. Nah, biasanya gue ngasih kategori ini, fungsinya kategori ini untuk ya mengkategorikan spending pengeluaran gua ke dalam bentuk item-item kategori, sehingga nanti gua bisa nge-track itu dan gue punya kayak pie chart yang bentuknya kayak gini gitu. Jadi gua tahu nih, oh pengeluaran gua habisnya tuh biasanya kemana aja sih, gue bisa tahu gitu dalam jangka waktu span-nya tuh dalam jangka waktu 1 tahun ya, karena gue bikin PST itu biasanya gue bikin dalam jangka waktu per tahun gitu. Karena kalau misalnya ada beberapa juga gue nonton soal financial jadi youtuber keuangan juga yang biasanya mereka bikin per bulan, dan menurut gue kalau lo bikin per bulan itu aduh repot banget ya. Gue tipikal orang yang males gitu. Aduh, kalau misalnya terlalu banyak pekerjaannya yang dilakukan untuk hanya mengatur keuangan, itu habis waktu kita gitu. Menurut gue ya pakai yang kayak gini aja, sederhana gitu. Jadi di sini ada tab spending yang biasanya gue satu item pengeluaran gue tulis di sini, terus ya udah gue tulis di sini. Terus ya kayak mobile data, misalnya paket internet gue tulis juga misalnya 100.000. Ini gue ada kategori utilities, electricity, misalnya gue bayar PLN tuh sebulan berapa, misalnya 450.000. Internet juga misalnya pakai speedy business segala macam gue tulis, transport semua. Dan biasanya gue kalau misalnya di PST ini atau personal spending tracker, gue kalau biasanya tambahin ini nih. Kalau kan kadang kita kalau di PST spending tuh anyway gue nggak secara detail ya. Again, lu kalau melakukan ini menurut gue adalah lu agak bodoh sih gitu kalau melakukan ini. Jadi misalnya lu nongkrong nih gitu, atau jalan ke kemana misalnya kayak gini deh, atau yang sederhananya ini deh, entertainment XX1 ini ya. Nah ini yang secara spesifik banget ya, lu nongkrong ke XX1, lu ngeluarin duit 150.000, detailnya lu beli Coca-Cola, lu beli popcorn, lu beli apalah gitu kan. Menurut gua kayak gitu tuh nggak perlu di track gitu menurut gua ya, karena hal kayak gitu tuh terlalu ngabisin banyak waktu gitu buat di track. Kalau gue biasanya, kalau misalnya hal-hal yang terlalu spesifik kayak gitu, gue cuma tulis entertainment doang gitu. Atau biasanya gue tulis dalam bentuk lain-lain gitu. Jadi gue nggak habis waktu buat melakukan pencatatan yang terlalu kecil gitu. Biasanya gue melakukan pencatatan yang gede-gede. Kayak gini nih, bayar internet kan lumayan mahal ya, 365.000. Terus electricity, PLN gitu. Mobile data juga cukup mahal, segala macam yang selalu keluar gitu. Nah kalau biasanya gue ngelakuinnya kayak gitu. Cuman tergantung juga kalau misalnya lain-lainnya tuh gede gitu biasanya. Misalnya lain-lain gue udah melebihi dari yang atas-atas gitu. Nah baru nanti mungkin gue akan pikir lagi yang lain-lain tuh biasanya gue tulis secara detail. Tapi biasanya gue nggak pernah nulis secara detail sih, karena gue jarang main juga sih, jarang ngeluarin duit gede-gede juga gitu buat yang lain-lain gitu. Jadi gue biasanya nulisnya kayak gini. Ini cara gue untuk melakukan track keuangan gue gitu. Jadi ini caranya ya udah gampang, cuma tinggal lu bikin kayak gini. Kalau misalnya lu mau bikin bulan baru, ya lu tinggal di sini aja, ini lu copy, lu taruh di sini, terus ini Desember misalnya lu taruh di sini. Tergantung bulannya apa ya di sini.
kayak gitu sih. Sesederhana itu lu nanti isi ini di sini misalnya 500.000 kayak gitu sih. Nah, ketika lu udah ngisi kayak gitu semua nih dan lu udah kategoriin, nanti di dashboardnya juga dia akan secara otomatis berubah gitu. Jadi per bulan lu bisa ngeliat nih berdasarkan tipe pengeluarannya apa ya, atau kategori nih, salah bukan tipe, kategori pengeluarannya apa, lu bisa lihat misalnya groceries buat belanja makan, misalnya personal care buat cewek-cewek nih misalnya yang ya apa, kalau cowok kan cukur rambut mungkin ya dia 3 bulan atau 4 bulan sekali ya. Kalau cewek kan biasanya banyak tuh, mesti ke salon lah, ya itulah inilah, beli perlengkapan bedak lah, ya kan, lipstiknya jadi 3 gitu. Bodoh amat gitu. Jadi ya kayak gitu-gitu sih. Terus utilities tadi misalnya pakai data segala macam. Kalau transportation kayak Gojek segala macam, insurance BPJS atau lo punya insurance lain segala macam. Entertainment misalnya lo mau nongkrong jalan kemana gitu ya, lu keluar lu lihat aja duit lu habis berapa, lu catat gitu. Terus charity ini yang paling utama kalau gue sih ya, gue selalu mengutamakan ini. Jadi kalau misalnya gue tiap kali dapet duit, gue biasanya gue masukin charity dulu gitu sih. Jadi ini lu bisa lihat, ini namanya monthly spendingnya. Jadi ini bisa digedein juga sih tulisannya biar lebih asik ngeliat ya. Bentar, ini misalnya gue set 24 gitu. Nah, jadi kayak gini bentuknya. Nah, terus di sini juga di PST ini ada apa namanya pie chartnya. Jadi lu bisa ketika data lu udah isi, nanti di sini dia akan otomatis ngerubah pie chart ini gitu. Jadi lu bisa tahu nih, oh pengeluaran gue besarnya kemana ya. Oh ternyata pengeluaran gue besarnya ke lain-lain, gue kebanyakan nongkrong misalnya. Nah itu tuh penting gitu. Nah terus dari sini juga lu bisa ngeliat juga monthly spending di sini. Berdasarkan kategori-kategori tadi gitu. Nah ini totalnya segala macamnya gitu. Nah ini lu bisa edit chartnya, kayak gini. Lu bisa edit chartnya, misalnya ini lu nggak pengen ada gitu, bisa lu hapus gitu. Misalnya gini ya, misalnya lu nggak mau ada groceries gitu, lu pengen lihat ininya doang gitu, lu bisa hapus groceries. Nah kayak gitu. Jadi cuman ada satu spesifik monthly spending doang yang ada di sini gitu. Ini bisa gunduh lagi. Jadi lu bisa ngelihat secara detail pengeluaran lu berdasarkan grafiknya tuh kayak gimana gitu. Ya gitu sih, ini PST sederhana gue atau personal spending tracker gue soal keuangan gitu. Jadi gue biasanya update per 1 tahun sekali. Nah, apa ini korelasinya sama psychology of money? Beberapa tadi kita udah discuss juga soal korelasinya di situ. Sebenarnya fundamental dari atau personal finance itu adalah gimana caranya kita men-track keuangan kita gitu. Lu jangan ngomong jauh-jauh dulu deh sampai investing, sampai lu ngomongin apa namanya main saham segala macam, udah kejauhan anjir. Lu ini aja dulu, catat dulu pengeluaran lu tahu, lu bisa memanage keuangan lu dengan benar. Ketika itu udah benar, baru nanti lu bisa masuk ke ranah-ranah yang lain gitu. Nanti gue akan kasih tahu lagi yang lainnya soal misalnya kayak apa namanya gimana caranya investing, apa itu compound interest, terus juga gimana caranya lu mengalokasikan keuangan lu gitu. Kalau gue kan muslim ya, nanti gue akan kasih perspektif gue dari sisi seorang muslim, gimana caranya lu bisa mengatur atau menginvestasikan keuangan lu yang tidak apa namanya, ya kalau gue sih tidak riba ya, atau tidak ada berdasarkan yang ada di Al-Quran gitu. Gue juga bukan orang yang sangat alim, jadi gue hanya sharing aja gitu. Kalau misalnya lu mau pakai ya syukur, alhamdulillah. Kalau misalnya enggak juga, again gue udah kasih di disclaimer bahwa gue bukan financial advisor gitu. Jadi gitu aja ya geng, ini personal spending tracker gue, dan lo bisa download di deskripsi, dan lo udah bisa mulai isi pengeluaran lo kayak gimana. Mudah-mudahan ini bisa membantu lo supaya lo bisa memanage atau mengatur keuangan lo jadi lebih baik. Ini berhubungan juga dengan psychology of money tadi, karena ini yang paling basic tuh di buku tersebut gitu. Oke, thank you yang udah nonton. Please jangan lupa subscribe, like, sama komen kalau suka sama videonya. Terus gue udah cantumin juga website gue. Di situ ada agung2001.github.io. Tujuan gue
bikin video ini again cuma sharing aja, dan supaya kalian bisa mengatur keuangan kalian jadi lebih baik gitu. Kalian bisa download template Google Sheet-nya, ada di description di bawah. Terus juga kalian bisa follow sosial media gue. Terus kalau misalnya ada mau pertanyaan ya bisa tanya di, terserah lah lu mau tanya dari mana aja. Sosial media gue mostly aktif gitu, di Twitter kayak, dari Instagram kayak, atau dari manapun, dari YouTube komen juga bisa. Oke, kayak gitu aja ya. Bye.